I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo Mbak, apa kabar? Iya Mbak, kabar saya baik. Alhamdulillah baik. Tadi Mbak kesini sama siapa nih kalau boleh tahu? Saya sendiri Mbak. Sendiri ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbaknya dari mana? Saya dari Mbak, Limbo Panjang. Ibu Panjang. Oh dekat ya berarti. Iya, Mbak. Oke. Mbak kesini rekomendasi temen atau memang keinginan Mbak sendiri? Teman Mbak, karena saya kan lagi punya masalah tuh Mbak. Jadi saya tuh kayak setting sama teman saya, terus kata teman saya coba aja ke yang lebih ahlinya gitu, kayak konselor gitu Mbak. Oke. Berarti teman Mbak kenal ya melakukan konseling, makanya dia bisa Iya, tahu di iya. sini gitu ya. Oke, sebelum kita memulai nih Mbak, alangkah baiknya kita tuh kayak perkenalan dulu nih, biar kita kenal, maka makin sayang ya kan? Iya, Oke, Mbak. perkenalkan dulu ya nama saya. Mbak belum tahu kan nama saya? Belum Mbak. Oke, nama saya tuh Ida Savitri Mbak. Jadi saya tuh cukup lama lah menjadi konselor gitu, dan banyak juga nih klien-klien yang mengatasi permasalahannya, membantu dia juga gitu. Kalau Mbak boleh tahu nama siapa? Nama saya Ani Safitri Mbak. Anissa Fitri. Dipanggil? Ani saya. Dipanggil Ani. Berarti saya manggilnya Mbak Ani aja lah ya. Iya Mbak. Oke, oke. Mbak orang Jawa. Iya Mbak, saya Jawa Mbak. Oh, saya suka loh sama orang Jawa tahu. Masa iya Mbak? Iya. Sudah Ani Mbak. Oke. Mbak Ani boleh dimanggil saya Mbak Juli, Mbak boleh nih. Manggil Mbak aja ya Mbak, lebih sopan gitu ya Mbak. Panggil Mbak Winda gitu ya. Sebelumnya Mbak Ani sudah pernah melakukan konseling? Belum Mbak, baru kali ini Mbak. Baru kali nih, berarti ini pertama kalinya ya Mbak. Berarti Mbak belum tahu nih apa itu konseling, tujuannya, terus apa aja sih azas-azasnya gitu ya. Iya Mbak, belum Mbak. Oke, jadi saya jelasin dulu ya Mbak, baru Mbak paham juga nih gitu. Iya, Mbak. Konseling adalah suatu proses yang diberikan kepada konselor kepada klien yang sedang mengalami permasalahan. Contohnya nih sebagai Mbak sebagai klien dan saya sebagai konselor. Lalu tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya itu membantu Mbak dalam mengatasi permasalahan yang sedang Mbak pikirkan, membantu Mbak dalam mungkin kayak gini ya Mbak, mungkin Mbak segan gitu cerita sama orang. Jadi konselor lah yang akan membantu Mbak mencerita terbuka seperti itu. Lalu dalam konseling ini juga ada 3 azas Mbak. Jadi Mbak tuh nggak perlu takut gitu ya, atau Mbak tuh nggak perlu takut lah ceritanya akan tersebar kemana-mana, karena kan itu ada namanya azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu apapun informasi yang Mbak berikan kepada saya itu dia bersifat rahasia. Jadi saya tidak akan membocorkan kepada siapapun gitu Mbak. Kalau misalnya saya membocorkan kepada siapapun, itu Mbak bisa menuntut saya karena itu hak manah kan gitu. Lalu yang kedua ada namanya azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu Mbak cerita kepada saya secara terbuka tanpa harus ditutup-tutupin, karena ya ada tadi azas kerahasiaan tadi. Karena di sini ada rahasia gitu. Yang terakhir ada azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu Mbak datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, seperti itu. Iya Mbak. Mungkin Mbak paham nggak? Paham. Atau mau ditanyain lagi gitu? Sudah cukup jelas Mbak. Jelas ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa ya Mbak langsung ke permasalahannya? Boleh Mbak. Oke, mungkin Mbak boleh nih menceritakan apa sih masalah yang Mbak alami sampai Mbak tuh kayak nggak bisa membicarakan kepada siapapun. Mbak tuh kayak sampai datang ke sini gitu. Kayak gini Mbak, saya tuh kan udah pacaran lama sama pacar saya. Cuman dia tuh kami tuh LDM Mbak gitu. Jadi dua cuman orang tua saya selalu memaksakan saya tuh nikah sama yang lain gitu. Saya tuh nggak mau Mbak, pasti saya tidak takut Mbak mau lawan puasanya Mbak. Di satu sisi saya udah punya pacar sendiri Mbak, saya tuh udah pacaran hampir 3 tahunan gitu, dan umur saya pun mungkin karena udah 25 juga ya Mbak gitu. Tapi karena pacar saya itu terlalu lama Mbak. Pacar saya itu juga berjuang tau Mbak.
di luar kota tuh untuk harapan saya gitu. Tapi orang tua saya tuh mendesak, katanya 1 bulan nih kalau nggak dilamar juga saya tuh akan nikah sama yang lain mbak gitu. Saya tuh bingung mbak, saya tuh nggak pengen ngelawan orang tua saya, tapi saya tuh cinta kali mbak sama pacar saya mbak. Kayak gimana ya mbak, satu sisi saya tuh pengen ngelawan orang tua, cuma saya nggak mungkin kan mbak gitu. Mbak sama pacarnya sudah berapa tahun? 3 tahun mbak, jalannya 4 tahun. Kan LDR? Iya mbak, kayak saya di luar kota mbak, saya punya kerja belahan saya mbak Kalau boleh gitu. tahu luar kotanya di mana ya? Di Bandung mbak. Oh. Jadi mungkin kenal lama tadi ya, dia harus dijodohkan seperti itu. Terus respon dari pihak cowok gimana? Kata pihak cowok, iya mbak, katanya apa itu abis lebaran mbak, lebaran apa besok Idul Fitri. Tapi orang tua saya maunya bulan ini juga mbak. Sedangkan pasangan saya tuh kan harus ngumpulin modal sih mbak, nggak bisa instan gitu. Karena dia juga orang kurang apa juga ya mbak, kurang cakap gitu ya, kayak kurang mampu juga mbak gitu. Dia juga berjuang sendiri loh mbak, bukan sponsor orang tua gitu. Jadi saya bingung mbak, kayak mana solusinya mbak. Saya nggak pengen mbak dijodohin sama orang itu mbak, saya kan nggak cinta mbak. Mbak udah ini belum kayak ngomong dengan orang tua atau kayak berdiskusi seperti itu? Orang tua saya tuh keras mbak, kayak apa iya iya kata Tapi dia mbak. Mbak sama dia pacaran sudah diketahui orang tua kan? Sudah direstui? mbak, sudah. Berat juga ya masalah Mbak ya. Iya mbak, saya tuh bingung mbak. Saya sempat saya nyerah tuh mbak gitu, sempat itu. Cuman saya nggak mau juga mbak harus berakhir dari pacar saya. Mbak tahu kan mbak, kalau udah bertahun-tahun itu cintanya apa kayak mana gitu kan mbak. Saya bingung mbak. Yang dijodohin sama Mbak ini orang kampung, orang sekampung atau gimana? Itu tuh ibu saya tuh punya teman sama anak temennya tuh mbak. Dan Mbak juga nggak suka ya sama yang Dia dijodohin? mbak nggak suka. Saya punya pasangan sendiri mbak. Kalau saya nggak punya pasangan mungkin oke mbak, itu saya mau gitu. Terkadang ya Mbak, kalau masalah perjodohan ini kita memang sulit ya Mbak dibantah gitu ya, apalagi orang tua gitu. Pasti orang tua tuh menginginkan anaknya tuh yang terbaik lah seperti itu. Mungkin orang tua Mbak ini berpikir seperti ini, anak saya dipacarin sudah lama, kok enggak juga diseriusin, umur juga makin bertambah seperti itu ya Mbak. Pasti orang tua Mbak juga berpikir, umur saya udah berapa, kapan saya lagi menengok cucu seperti itu. Mungkin niatnya orang tua Mbak itu menjodohkan cepat. Dia ingin melihat Mbak bahagia sebelum ajalnya menjemput lah seperti itu Mbak. Orang tua kan kita kan nggak tahu ya Mbak umur orang tua kita tuh berapa gitu. Dia tuh mungkin ingin lihat Mbak tuh sudah berkeluarga gitu, ingin melihat Mbak senang seperti itu Mbak. Sekarang ini Mbak mungkin kembali ke diri Mbak sendiri ya Mbak. Kalau memang Mbak nggak mau dijodohin, Mbak ceritakan sama orang tua Mbak. Kalau memang saya tuh nggak suka sama lelaki yang dijodohkan sama orang tua, saya sudah punya pasangan saya sendiri gitu Mbak. Karena yang pakai, kalau istilah katanya gitu ya Mbak, istilah kata orang dulu, yang pakai itu kita gitu kan, dia yang bakalan jadi suami kita. Yang dijodohkan ini belum tentu yang terbaik untuk kita seperti itu. Kadang kan orang tua hanya melihat dari covernya saja, tidak tahu dari dalamnya begitu ya Mbak. Mungkin dilihat dari covernya orangnya tuh baik, sopan, tapi kita nggak tahu nih pas sudah nikah nanti kebalikan dari sifat itunya tadi gitu Mbak. Apalagi pernikahan ini kan ibadah ya Mbak, ibadah seumur hidup gitu, tidak akan datang 2 kali lagi gitu. Jadi Mbak yakinkan orang tua Mbak bahwa jodoh saya yang sekarang ini adalah yang tepat gitu. Jadi Mbak juga udah tahu lah ya pasti sifat pacaran Mbak nih gitu kan, karena udah lama juga kan pacaran. Mbak juga udah apa ya, senang suka duka Mbak juga udah tahu sama dia seperti itu. Sekarang Mbak lagi yang harus berjuang seperti itu, Mbak yang harus kayak bertekad lah ngomong ke orang tua Mbak, kayak meyakinkan orang tua Mbak bahwa pacar saya sekarang ini juga serius kok gitu, cuman tunggu waktunya saja. Kan mbak, Mbak kalau mau nangis Mbak boleh nangis.
gambar apa yang ada di pikiranmu.
sudah menceritakan tadi tentang masalah percintaan, masalah keuangan, apalagi tentang masalah perkuliahan tadi ya Mbak. Dari semua yang Mbak ceritakan, Mbak, apa yang Mbak rasakan sekarang? Saya tuh lebih merasa lega Mbak, akhirnya apa yang saya pendam sendiri selama ini saya ungkapkan kepada Mbaknya. Karena saya tuh bingung Mbak, mau cerita sama siapa gitu kan, minta pendapat sama siapa gitu, minta pendapat sama orang tua kayak orang tua gitu kan, teman juga dia punya masalah sendiri tentunya ya kan Mbak. Nah, jadi pas di sini nih kayak semua apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan tuh kayak udah lega gitu Mbak gitu. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya, Berarti Mbak. apa yang Mbak pikirkan, apa yang Mbak pendam selama ini itu sudah tercurahkan di sini Iya, ya. Tapi sudah lega ya Mbak? Sudah Mbak. Oke baik, alhamdulillah saya juga berasa senang nih Mbak. Kayak ternyata berhasil juga nih konselor kita hari ini. Konseling kita, maaf Mbak, konseling kita hari ini gitu. Saya takut tidak berjalan lancar gitu Mbak. Oke, mungkin Mbak kan sekarang Mbak ini sudah tenang, sudah kayak relax lah gitu menceritakan masalahnya. Kalau Mbak ada apa-apa, cerita saja sama saya, hubungi saya. Saya selalu siap untuk membantu Mbak 24 jam seperti itu Mbak. Mbak boleh datang ke sini kapanpun dan kapanpun, karena pintu ini selalu terbuka lah untuk Mbak seperti itu. Wah, terima kasih banyak ya Mbak. Mbak Iya. sudah menjadi pendengar saya. Jadi saya tuh sekarang tuh kalau sumpah mau cerita tuh kayak ada tempatnya gitu. Pokoknya lebih lega aja Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih ya Iya Mbak. Mbak, sama-sama. Mungkin kita boleh pelukan nih Boleh Mbak. untuk memberi kehangatan.